Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi belajar tukang JMW interior. Saya Mr. JMW. Para penonton sekalian, sekarang kita tidak membahas yang berhubungan HPL. Sebelum-sebelumnya kita membuat lemari atau bikin apa saja, finishingnya dilapis dengan HPL. Tetapi sekarang beda. Coba Anda lihat, di belakang saya ini adalah lemari dengan 3 pintu. Cuman ini finishingnya bukan HPL. Sebenarnya seharusnya cara bikinnya itu juga saya buat tutorial. Cuman berhubung saya keluar kota dan tidak full saya bisa untuk menshoot atau memvideokan gambar ini, makanya tutorial saat sekarang ini saya hanya menggambarkan bagaimana finishing atau mengecat dari lemari ini dengan menggunakan melamin atau finishing impra atau finishing apa namanya yang lain, kita sebut saja melamin. Nah, mari kita perhatikan lemari ini. Ini lemari dengan 3 pintu yang bahan dasarnya adalah kayu. Ini adalah kayu. Saya di sini memakai kayu meranti dan ini adalah multiplex tebal 4, multiplex biasa. Di bagian pinggir ini kebetulan ini belum saya pasang engsel. Di sini nanti dipasang engsel. Di bagian pinggir ini adalah rak. Untuk bagian yang lainnya, ini di sini ada rak dan ini gantungan. Coba Anda lihat, ini adalah gantungan, ini rak. Tinggi dari lemari ini adalah 2 meter dengan lebar 130 dengan 3 pintu. Mari kita lihat ke dalam. Nah, inilah penampakan lemari setelah saya buka ketiga pintunya yang kebetulan belum saya beri engsel. Karena lebih mempermudahkan kita dalam mengecat, makanya kita buka aja pintu terlebih dahulu. Coba Anda perhatikan. Di sini, di sampingnya saya memakai kayu. Ini kayu meranti. Ini topping sampai ke tapak. Saya bantu dengan skor. Karena lemari ini cukup tinggi, maka ada skor di bawahnya dan itu tapaknya. Bagian sini ini adalah pintu 2. Cuman saya bantu di tengahnya dengan tonggak supaya kuat. Ini gantungan. Berdasarkan permintaan pelanggan, dia meminta bantuan untuk di tengah gantungan supaya tidak memberi momen ke bawah. Dan ini rak untuk di atas, dan ini ada 4 rak untuk di sampingnya. Dan tentunya lemari ini dibanding dengan finishing HPL biayanya lebih murah. Mau tahu berapa biaya bikin lemari ini? Padahal ini saya buat dari kayu. Dan cuman dinding ini yang dari triplek. Bisa aja, kebetulan pemesannya minta itu triplek. Saya juga bisa bikin dari kayu panelnya. Dan dinding belakang ini adalah juga triplek. Topping, di trimmer dan di router dengan baik. Ini tinggal kita finishing. Bagaimana cara kita finishingnya? Mari kita mulai. Bismillah. Lemari yang setelah saya kinclongkan ini saya bandrol cuman 2,5 juta rupiah. Berminat? Mari kita mulai dari awal. Nah, inilah lemari mentah kita yang tadi, yang akan segera kita olah dan kita buka semua pintunya. Dapat kita perhatikan bagian kayunya masih banyak yang tidak halus, berbulu, itu harus kita bersihkan. Nah, sebelum kita mulai, oke, saya memperlihatkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk finishing lemari dengan melamin. Pertama, saya di sini beli thinner. Untuk satu lemari, saya kira-kira ini saya butuh 2 thinner. Dan setelah tahap thinner, nanti pertama-tama kita akan menggunakan wood filler. Wood filler ini bisa dibilang ini adalah dempul. Di sini saya memakai merek Beta Semi. Wood filler Jati Muda. Boleh Anda memakai merek lain, dan yang lain ada Impra wood filler. Cuman di sini udah kosong. Saya memakai ini untuk kaleng pengadukan saja. Setelah wood filler, kita butuh
kuas dan kaleng kosong untuk pengaduk. Setelah wood filler, kita perlu amplas. Saya di sini memakai amplas bulat, amplas meteran juga boleh. Di sini saya pakai nomor kasar 60 atau boleh juga nomor 100, dan saya memakai nomor halus 150 atau 120 bisa juga. Setelah amplas, saya di sini memakai pewarna wood stain. Saya memakai Impra wood stain dengan warna cocoa brown. Cocoa brown saya campur nantinya dengan wood stain yang lainnya. Impra juga. Di sini saya memakai salak brown. Salak brown hanya pemancing supaya dia agak sedikit gelap. Selain itu, setelah tahap itu saya punya di sini sanding sealer. Saya memakai beta semi juga. Melamin sanding sealer, dan ini itu ada obatnya nanti. Kalau Anda membeli, pastikan ini ada. Ini untuk pengeringnya. Setelah sanding sealer, untuk finishing saya memerlukan clear gloss. Masih beta semi. Boleh Anda memakai Impra, cuman sekarang saya memakai beta semi. Ini juga recommended bagi saya. Clear gloss melamin. Dan ini juga ada obat hardenernya atau pengerasnya. Jangan lupa. Inilah temannya selalu. Ini harus ada. Apa selanjutnya? Untuk pernak-pernik, saya di sini membeli engsel untuk pintu. Dan juga jangan lupa, karena kita sistem amplas dan berdebu, saya juga menyiapkan ini adalah karet untuk pegangan amplas. Dan ini yang paling penting, masker, karena pekerjaan kita sangat berdebu sekali. Untuk finishing cukup itu. Oh ya, saya juga membutuhkan nantinya kunci. Saya memakai kunci merek Huben. Saya memakai kunci Huben ini ya, untuk pintu nantinya. Dan juga roda. Ini roda untuk lemarinya nanti. Dan juga ada tarikan. Kebetulan jauh dari sini. Nanti saya perlihatkan setelah finishing kita nantinya. Oke, cukup itu saja acuan bahan-bahan kita mau finishing cat lemari kayu 3 pintu kita. Mari kita mulai. Bismillah. Oke, sebelum kita mulai mungkin Anda bertanya, ini apa? Ini adalah alat untuk, sebenarnya ini adalah vakum, cuman saya memakai bagian terbaliknya untuk menghembuskan angin. Kalau di sini dia akan menarik, memvakum, cuman di sini saya pakai untuk meniup. Gunanya adalah untuk kebersihan kita setelah mengamplas dan mendempul nantinya. Seperti ini cara kerjanya. Oke, let's go. Pertama-tama mari kita pasang roda lemari kita ini dulu di tempat titiknya. Kita rebahkan dulu lemarinya. Lanjut kita pasangin roda. Roda kita pasang di 4 titik penjuru dari lemari dengan menggunakan skrup. Nah, seperti ini tampilannya. Kita mulai. Kita buka dulu wood filler. Wood filler ini berguna untuk mengisi pori-pori dari kayu. Bisa juga dibilang ini adalah dempul. Nah, bagian yang berlubang-lubang seperti ini kita beri wood filler. Yang bagian yang banyak lubang yang dalam-dalam itu yang lebih dahulu kita utamakan. Setelah itu mari kita mulai dengan menutupi pori-pori dari permukaan kayu yang lainnya. Seperti ini kita menebar dari wood filler. Seperti kita mendempul dinding rumah. Nah, ini akan mengisi pori-pori dari kayu itu. Pintu juga kita beri wood filler seperti tadi. Dengan cara yang sama, memakai sendok dempul. Bagian yang utama adalah bagian kayu. Nah, untuk bagian yang sulit kita jangkau dengan sendok dempul, kita aduk wood filler yang tadi dengan sedikit thinner.
Itulah gunanya tempat kaleng kosong untuk mengaduk wood filler, dan kita menggunakan kuas setelah itu. Bagian pinggir-pinggir seperti ini sulit kita mendempul atau menebar wood fillernya dengan menggunakan pisau atau sendok dempul, maka kita memakai kuas. Dan juga untuk dinding bisa aja Anda memakai kuas, tetapi untuk lebih hasil yang maksimal untuk dinding kayu seperti tadi lebih baik kita menggunakan sendok dempul. Nah, ini bagian yang sudah, dan di bawahnya yang belum. Lihat perbedaan warnanya, berbeda kan? Kita lanjut ke semua bidang pintu dan bidang lemari. Nah, inilah hasil akhirnya setelah kita dempul semua dengan wood filler. Seperti ini hasilnya. Berikut kita amplas. Nah, di sini saya menggunakan amplas nomor 150 dan boleh Anda memakai lebih halus. Jangan yang lebih kasar. Kalau dapat yang lebih halus dari ini. Cuman saya memakai yang 150. Kalau menurut petunjuk pakai yang 240. Kita gosok seperti ini. Jangan di situ-situ saja. Ratakan. Setelah rata semuanya, kita tiup dengan vakum yang telah kita siapkan tadi supaya bersih. Dalam mengamplas jangan terlalu ditekan, kita hanya seperti meletakkan tangan saja di sana. Cuman itu harus digosok dengan merata. Kalau terlalu ditekan takutnya nanti cat dan hasilnya tidak merata, sehingga akan mengelupas, menampakkan pori kembali dari serat kayu. Nah, coba perhatikan bidang yang sudah saya amplas ini dan ini yang belum dan yang sudah. Hasilnya sangat berbeda. Ini yang halus dan itu yang kasarnya. Setelah kita mengamplas itu tampak pori yang masih ada berlobang, atau maksud saya itu ada pori yang tampak agak menganga. Itu kita isi kembali dengan dempul. Setelah itu kering, nanti kita amplas kembali. Nah, setelah semua selesai kita amplas, kita mulai mengecatnya dan dibersihkan dahulu. Pertama-tama tadi ini adalah sisa dari wood filler kita dempul tadi. Kita aduk dengan thinner. Setelah merata, kita biarkan dahulu itu mengendap. Sekitar 10 menit kita ambil kembali. Dan hasil endapan bagian di atasnya saja kita ambil hasil endapan dan kita aduk dengan thinner lainnya. Bagian yang kasar dari wood filler kita tidak pakai. Nah, setelah itu selanjutnya kita pakai wood stain. Saya ambil wood stain warna cocoa brown. Saya isi sebanyak sekitar 5 takaran saya ini untuk satu kaleng adukan. Selanjutnya kita aduk, dan untuk memberi kesan gelap kita pakai wood stain dengan warna salak brown, dan ini cukup setengah dari takaran kita ini. Warna gelap salak brown memberi kesan seperti warna jati. Nah, setelah itu kita masukkan sedikit dari sanding sealer. Ini gunanya hanya untuk membantu penutup pori, dan jangan lupa kita kasih hardenernya. Saya persiapkan ini speed. Setelah semua diaduk, saya masukkan ke dalam speed yang telah saya persiapkan dan akan disemprot dengan kompresor. Bismillah, mari kita mulai memberi warna pintu ini. Ini adalah dasar dan juga sekaligus memberi warna terhadap daun pintu. Juga nantinya bagian dari dinding lemari juga diberi warna seperti ini. Diambil cara mengecatnya secara memanjang, dan itu dicat secara merata, dan lapisannya harus
1-2 sistemnya. Maksud sistem 1-2 adalah tebaran pertama ditutup setengah oleh tebaran yang kedua. Berarti setelah menebar pertama ditutup dengan tebaran setengah oleh tebaran yang kedua. Nah, untuk pinggir-pinggir les sering tertinggal, makanya kemudian kita speed juga. Nah, selanjutnya bagian dinding lemarinya. Saya di sini memberi warna saya tambah warna salak brown atau penggelap sedikit lagi, karena saya akan sedikit membedakan antara warna pintu dengan warna dari lemari utamanya. Sedikit saya bedakan supaya itu sekedar memperindah. Nah, setelah semua warna dasar ditebar, saya aduk sanding sealer tok. Ini hanya sanding sealer dengan thinner dan hardener, dan itu saya lapis kembali kepada semua yang telah saya cat tadi, dasar tadi. Sanding sealer sekitar setengah kaleng, dan kita aduk hanya dengan thinner dan hardenernya. Kita tebar ke semua yang telah kita cat dasar tadi, dan setelah itu biarkan sekitar setengah jam. Lalu kita amplas. Kita memakai amplas halus dengan nomor 240. Jangan terlalu ditekan, diamplas halus-halus sampai permukaannya itu terasa licin setelah diamplas. Semua bidang yang telah kita cat dasar dan kita lapis melamin tadi diamplas. Nah, setelah semuanya nanti diamplas, kita kembali mengaduk sanding sealer dengan thinner dan dikasih hardener, dan kita kembali sirami sanding sealer tadi kepada pintu dan juga lemari kita. Cuman ini kita kasih secara tebal. Setelah satu bagian memanjang kita semprotkan, nanti juga secara melintang atau memendek kita semprotkan kepada lahan kita ini, pada pintu ini. Coba perhatikan, secara memendek juga kita beri seperti ini. Setelah tadi secara memanjang, dan ini saya beri secara memendek atau berlawanan arah dari cara saya mengecat awalnya, supaya itu sedikit tebal. Nah, coba perhatikan, ini hasil tebaran yang kedua setelah kita amplas tadi. Kelihatannya sudah sangat tebal dan cukup mengkilat, dan sanding sealer nanti hasilnya tidak akan mengkilat begini. Setelah didiami dia akan memudar. Nah, selanjutnya ke bagian bodi atau badan lemari. Lihat, saya bedakan warna antar kayu dengan tripeknya, dan ini juga disanding seperti daun pintu tadi. Setelah ditunggu setengah jam, yang kita sanding tadi kita amplas kembali. Berarti kita sudah 3 kali tahap pengamplasan, mulai dari dempul wood filler, sanding pertama, dan sekarang sanding kedua, dan juga kita amplas secara halus dengan amplas yang halus. Setelah itu semua kita selesaikan, kita mulai mengaduk melamin clear gloss. Ini finishing tahap akhir. Clear gloss kita aduk dengan thinner, dan jangan lupa kita kasih hardener pengerasnya. Kita tuang ke speed, dan mari kita finishing tahap akhir dengan mengkilapkan menjadi kinclong dari lemari kita ini. Ini tahap terakhir clear gloss. Melamin clear gloss adalah melamin untuk menutupi atau mengkilapkan dari lemari ini, dan sehingga ini akan menjadi kinclong. Seperti cara yang tadi, kita beri secara memanjang terlebih dahulu. Coba perhatikan, itu sudah tampak kinclong karena clear gloss adalah bahan melamin untuk mengkilapkan finishing akhir. Setelah secara memanjang, kita balas secara memendek. Ingat, bagian les juga kita jangan sampai lupa, karena itu sering kelupaan, karena bisa itu ketinggalan jadi pudar. Setelah semua memanjang, kita beri secara memendek seperti ini sampai semuanya tertutupi. Dan juga untuk pintu-pintu lainnya
juga kita kerjakan seperti ini. Nah, inilah hasil yang kinclong sekali. Dan perhatikan ini hasil clear gloss, melamin clear gloss tahap akhir yang telah kita tebar terhadap pintu lemari yang kita cat ini. Coba perhatikan, Anda bisa berkaca di sini. Onde mande. Nah, selanjutnya bagian bodi lemari juga kita beri clear gloss tahap akhir seperti ini. Nah, setelah semua itu selesai, biarkan semalaman atau sehari semalam lebih bagus. Selanjutnya baru kita pasang aksesoris. Kita mulai dengan memasang engsel daripada pintunya. Dan setelah semua engsel dipasang, kita lanjut kepada pemasangan kunci dan kita bersihkan dulu lubangnya dengan kikir seperti ini. Kita beri longgaran dari lubangnya. Setelah pas, kita beri skrup kuncinya. Selanjutnya kita pasang pintu kepada lemarinya kembali dengan memasang skrup saja. Coba Anda perhatikan pintu yang telah terpasang di kanan ini. Onde mande, sangat kinclong sekali. Nah, alhamdulillah pintu semua telah selesai kita install dan kita pasang, dan juga gagang atau handle atau tarikan lemarinya, termasuk engsel dan juga lubang-lubang kuncinya. Lemari ini telah selesai kita kerjakan. Nah, dan sanak semuanya, saudara-saudara, teman-teman yang menonton video saya ini, inilah hasil akhir setelah kita mengecat dari awal, dari dasar. Coba perhatikan, sangat kinclong sekali, onde mande, sangat indah. Coba perhatikan beda daun pintu dengan kayu lemarinya. Itu sengaja saya bedakan tadi, coba lihat. Jadi agak sedikit berbeda warnanya antara kayu dan daun pintu. Dan saya bandrol 2,5 juta rupiah saja. Alhamdulillah, inilah hasil sesudah dan sebelum kita kerjakan. Sangat berbeda dan kinclong. Semoga semua ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.